saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin memberikan tanggapan atas pernyataan atau statement dari seseorang yang saya tidak tahu apakah dia ini seorang pendeta ataukah seorang dosen teologi. Yang jelas di belakang nama orang ini ada MTH, Master Teologi, bergelar Master Teologi. Saya lihat di YouTube dia sedang memberikan pengajaran, dan memang ada tercatat dalam judul di YouTube itu judulnya begini: kematian Kristus di kayu salib adalah harga yang tidak dapat ditolak oleh iblis. Sekali lagi, dia memberikan pernyataan atau judul di dalam YouTube-nya itu, kematian Kristus di kayu salib adalah harga yang tidak dapat ditolak oleh iblis. Saya jujur saja miris mendengarnya. Kenapa dia bergelar Master Teologi tetapi punya pernyataan seperti itu, punya statement seperti itu? Yang jelas menurut pendapat saya, pernyataan itu jelas-jelas tidak alkitabiah. Memang ya saya jujur juga sadari sih, banyak aliran teologi, banyak sekolah-sekolah teologi di Indonesia khususnya. Nah, ini jelas mereka punya warna, punya aliran, punya sudut pandang yang masing-masing ya, atas firman Tuhan. Saya katakan tadi, pernyataan si Bapak itu sama sekali tidak alkitabiah. Kenapa? Dengan pernyataannya tadi bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah harga yang tidak dapat ditolak oleh iblis, jelas-jelas itu mendiskreditkan Allah. Jelas-jelas sangat merendahkan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, kenapa saya katakan demikian? Alasannya apa? Iblis itu menurut firman Tuhan adalah tadinya seorang malaikat, penghulu malaikat, yang dikatakan di Yesaya pasal 14 itu jelas. Penghulu malaikat itu bernama Lucifer. Dia tinggal di sorga, dia adalah ciptaan Tuhan, tetapi dia ingin menyamai Tuhan. Ada 5 perkataan dari si Lucifer ini yang membuat dia dibuang ke bumi. Dikatakan, aku ingin menyamai yang maha tinggi, aku ingin duduk di tahta Allah, aku ingin mengatasi bintang-bintang Allah. Dan pokoknya ada 5. Itu dia. Dengan pernyataannya tadi, si Bapak itu secara tidak langsung menyamakan level Allah atau Yesus itu dengan iblis. Saya tadi sudah jelaskan bahwa di Alkitab, iblis itu tadinya malaikat Tuhan, penghulu malaikat yang namanya Lucifer. Dia diciptakan Tuhan, pencipta dengan ciptaan. Coba siapa yang lebih tinggi?
yang lebih agung, lebih hebat, lebih berkuasa? Ya tentu Sang Pencipta, yaitu Allah yang kita sembah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Memang ada pernyataan-pernyataan, khususnya yang saya tahu dari surat-surat Rasul Paulus. Salah satu contohnya di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ya, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dalam tubuhmu. Kata kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar, itu menunjuk pada penebusan. Penebusan Kristus bagi atau dari dosa-dosa kita. Dan menurut konteks budaya pada zaman Alkitab itu, ya, Paulus meminjam dari kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Ada namanya budak, ada namanya pasar budak. Ya. Kalau ada seseorang berniat baik untuk membeli seorang budak, dia harus membayar, menebusnya dengan uang sesuai dengan kesepakatan dengan si pemilik budak tersebut. Nah, Paulus menggunakan konteks budaya pada waktu itu, meminjamnya, mengadopsinya untuk digunakan ke hal rohani, bahwa kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Kristus, ditebus oleh darah Kristus dari dosa-dosa kita. Kita tahu siapa yang dibalik dosa itu adalah iblis. Tetapi penekannya bukan siapa di belakang dosa itu. Seperti tadi budak itu ada pemiliknya. Ini hanya berkaitan dengan penebusan saja. Harga, ya. Tidak berkaitan, Paulus tidak memaksudkan dengan kepada siapa darah Kristus ini dibayarkan. Lunas harganya, tuntas harganya, tidak sampai di situ. Itu yang harus dipahami. Sementara si Bapak itu mengatakan kematian Kristus di kayu salib adalah harga yang tidak dapat ditolak oleh iblis. Ini sangat tidak alkitabiah. Ini merendahkan, mendiskreditkan Allah dan juga Yesus Kristus. Ingat bagaimana Yesus bisa datang ke dunia, misinya menyelamatkan atau menebus dosa kita, itu atas inisiatif Allah. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ide inisiator, ya, penggagas adalah Allah sendiri, Allah Bapa sendiri, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk melakukan penebusan dosa. Karena di mata Allah tidak ada di luar apa yang disediakan oleh Allah, yaitu Yesus ini. Tidak akan ada penebusan. Di luar Yesus tidak ada. Entah itu kesalehan kita, amal kita, sedekah kita, atau apa saja. Semua itu tidak ada artinya di mata Allah. Karena dikatakan di dalam Yesaya ada bahwa kesalehanmu itu bagaikan kain kotor di hadapanku. Kata Tuhan seperti itu, tegas sekali. Dan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu apa? Yesus datang menjalankan misi dari Allah itu untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa, melakukan penebusan dosa. Supaya apa? Supaya manusia boleh diperdamaikan dengan Allah. Dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dulu sebelum nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia bersekutu dengan Allah begitu intim, relasinya sedemikian dekat, mesra dengan Allah. Tetapi dosa merusaknya. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa lewat iblis ini yang diceritakan dalam Kejadian pasal 3 itu, secara tidak langsung ketika manusia Adam dan Hawa memilih untuk berdosa, kehendak bebasnya dipakai untuk tadinya menurut Allah itu untuk taat kepada Allah, tetapi malahan dipakai oleh manusia itu untuk dengar-dengaran jatuh ke dalam bujuk rayu iblis. Manusia yang tadinya sekutu Allah menjadi musuh atau seteru Allah yang ada di bawah murka Allah. Apa? Kematian. Ada memang kematian rohani, terputus hubungan dengan Allah, itu yang terutama pengertiannya. Kematian jasmani, ya, itu terpisahnya tubuh dengan jiwa kita, ya, itu termasuk apa namanya, hukuman Tuhan. Lalu penderitaan hidup di dunia. Yang keempat, sebagai titik puncaknya adalah kematian kekal di neraka. Tetapi yang terutama dulu, yaitu apa? Kematian rohani. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa dan kita semua terimbas, terdistorsi, terimpartasi, terpolusi dengan dosa Adam itu. Kita sama ada di bawah murka Allah. Dan tidak ada dari manusia, dan tidak ada seorang pun di luar manusia untuk menolong dirinya dari kungkungan dosa, dari belenggu dosa. Tidak bisa. Hanya karena Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib yang memuaskan hati Allah, yang membuat Allah berkenan. Apa yang disediakan Allah, korban Yesus itu juga yang memperkenan, yang memperdamaikan dengan Allah. Ya. Roma 5 ayat 1 demikian. Dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ayat-ayat lain juga. Ini satu kesepakatan bahwa memang pengorbanan Kristus di atas kayu salib bukan harga sama sekali, harga yang tidak dapat ditolak oleh iblis. Itu salah, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu bersifat kontradiktif dengan firman Tuhan. Itu jelas merendahkan, seperti yang saya katakan tadi, mendiskreditkan Allah, mendiskreditkan Kristus. Yang benar adalah Yesus yang adalah dikaruniakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk melakukan penebusan, karya penebusan itu adalah untuk memperdamaikan dengan Allah, membuat Allah berkenan, membuat Allah padam murkanya. Ya. Yang tadinya murkanya menyala-nyala, amarnya menyala-nyala kepada kita. Dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengasihi manusia, tetapi membenci dosa, sangat membenci dosa, dan menghukum dosa itu. Tetapi karena manusia tunduk di bawah kuasa iblis dan juga dosa itu, jadi manusia ada dalam seteru Allah dan ada di bawah murka Allah. Dan
Allah menyediakan anaknya untuk menjadi korban satu-satunya bagi keselamatan kita dari dosa, bagi penebusan dosa kita, supaya kita boleh berdamai dengan Allah. Kematian rohani, terputus hubungan dengan Tuhan karena dosa. Tetapi dengan kematian Kristus, kita mengalami pemulihan hubungan. Kehidupan rohani kita dengan Allah boleh terjalin lagi. Itu dia. Ini yang terutama. Yang kemudian nanti tadi kematian jasmani, terputus terpisahnya jiwa dan tubuh. Lalu penderitaan hidup dunia, dan akhirnya titik puncaknya adalah kematian kekal. Semuanya 4 pengertian kematian ini. Tetapi yang terutama ingat, kematian rohani, terputus hubungan dengan Tuhan. Ya, itu sudah dipulihkan kembali. Sudah dibebaskan kita dari semua itu oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi saya dengan tegas dan keras, apa yang dinyatakan si Bapak itu salah sekali, keliru sekali. Dan entah dampaknya bagaimana. Mungkin banyak umat Tuhan yang sudah terkontaminasi dengan pengajaran seperti itu. Atau mungkin ada mereka jebolan-jebolan sekolah teologi yang punya pemahaman yang sama seperti atau tepat dengan apa yang dimiliki oleh si Bapak itu. Saya katakan itu salah, itu keliru. Pengorbanan di atas kayu salib Tuhan Yesus itu adalah memuaskan hati Allah, memperdamaikan manusia dengan Allah, bukan dengan iblis. Siapa iblis? Dia hanyalah ciptaan. Masa Yesus yang adalah Allah mau disejarkan dengan iblis? Itu terlalu naif. Puji Tuhan, terima kasih. Ini komentar saya, ini argumentasi saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.